Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Febrianti dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini kita akan membahas mengenai emotional intelligence, yaitu masalah anak yang pemalu atau tidak percaya diri. Menurut Goleman, tahun 2007, kecerdasan emosional merujuk pada kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosi terbagi atas 5. Yang pertama, mengenali emosi. Yang kedua, mengelola emosi. Yang ketiga, motivasi diri sendiri. Yang keempat, mengenali emosi orang lain. Dan yang kelima, yaitu membina hubungan. Kecerdasan emosional memiliki 2 peran penting bagi anak-anak. Putra dan Dwi Lestari 5051. Pertama, peran substansial yang berkaitan dengan bagaimana membuat anak dan kehidupannya menjadi lebih manusiawi. Kedua, peran fungsional yang berkaitan dengan bagaimana menggunakan kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Shapiro, dalam Putra dan Dwi Lestari 2013-50, kecerdasan emosional perlu diajarkan sejak dini agar anak tumbuh menjadi seseorang yang dewasa, bertanggung jawab, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Selain itu, anak yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi akan terlihat lebih bahagia, lebih percaya diri, dan lebih berprestasi di sekolah. Percaya diri adalah suatu keyakinan pada diri sendiri bahwa dirinya mempunyai kemampuan atau potensi. Faktor dari dalam diri individu atau diri sendiri sangat penting karena sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan hidup. Kepercayaan pada diri sendiri dapat diamati melalui sikap percaya diri yang meliputi keberanian, hubungan sosial, tanggung jawab, dan harga diri. Rasa percaya diri itu bisa dibangun dan dikembangkan secara positif dan objektif sejak anak usia balita. Pengaruh utama dan pertama untuk memasuki kesan-kesan yang menarik bagi anak adalah lingkungan, karena lingkungan merupakan faktor yang pertama anak mengalami perubahan. Anak akan meniru tingkah laku maupun ucapan yang dia lihat. Misalnya ketika anak bermain atau bersama teman-temannya, nampak sikapnya yang polos, mau menang sendiri, merebut dan menggunakan mainan yang ia lihat dengan tanpa merasa takut dan malu. Mengingat betapa pentingnya rasa percaya diri ini, maka setiap tempat dan suasana perlu dibangun secara optimal dan positif. Dalam buku karya Laurence E. Shapiro dijelaskan upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak, yaitu dengan 1. Emosi dari segi moral. Anak-anak harus mengikuti dan memahami perbedaan antara perilaku yang baik dan yang buruk, dan mengembangkan kebiasaan dalam hal perbuatan yang konsisten dengan sesuatu yang dianggap baik. Yang kedua, keterampilan berpikir atau IQ, EQ. Anak-anak perlu diajari cara menggunakan kecerdasan serta keterampilan emosional dan sosial mereka untuk menghadapi tekanan-tekanan, baik tekanan pribadi, dari keluarga maupun lingkungan pergaulan yang semakin kompleks dan bertubi-tubi. Yang ketiga, pemecahan masalah. Ada berbagai cara mengajari anak untuk dapat menjadi pemecah masalah, yaitu mengajar dengan memberi teladan serta melatih anak membuat solusi. Yang keempat, yaitu keterampilan sosial. Cara untuk meningkatkan keterampilan sosial anak yaitu keterampilan bercakap-cakap, nikmat dan pentingnya humor, menjalani persahabatan, fungsi dalam kelompok, pentingnya tata krama. Yang kelima, motivasi diri dan keterampilan berprestasi. Ajari anak untuk mengharapkan keberhasilan. Sediakan kesempatan kepada anak untuk menguasai dunia. Berikan pendidikan yang relevan dengan minat dan gaya belajar anak. Ajari anak menghargai sikap tidak mudah menyerah. Ajari anak pentingnya menghadapi dan mengatasi kegagalan. Yang keenam, kekuatan emosi. Cara untuk meningkatkan kekuatan emosi yaitu kesadaran emosi dan komunikasi. Komunikasi tanpa kata, pengendalian emosi, penyembuhan jasmani dan rohani melalui terapi emosi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai emotional intelligence.
Semoga ilmu yang kita bagikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat membantu kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.